Hari ini, aku akan membacakan buku dengan judul Revolusi Glukosa karya Jesse Inkalspe, founder at Glucose Goddess Movement. Atau judul lainnya adalah The Life-Changing Power of Balancing Your Blood Sugar. Buku ini diterjemahkan oleh Reni Indardini. Hak terjemah ke dalam bahasa Indonesia ada pada penerbit Bentang Pustaka. Kita akan masuk ke pembahasannya. Hari ini aku akan melanjutkan bacaan aku dengan subjudul keletihan kronis. Setelah sebelumnya itu aku baca dengan subjudul keinginan mengudap ya. Kita masuk ke keletihan kronis. Ingat kakek Anda dan pekerjaan pasca pensiunnya yang payah? Ketika ruang mesin dipenuhi terlalu banyak batu bara, beliau harus berhenti menyekop dan kereta api mogok. Hal yang sama terjadi pada mitokondria kita. Glukosa yang terlalu banyak membuat mitokondria mogok. Produksi energi menjadi terlambat dan kita letih. Eksperimen menggunakan sepeda statis menunjukkan apa yang terjadi ketika mitokondria tidak berfungsi dengan baik. Orang-orang yang terlahir dengan cacat mitokondria lazimnya hanya bisa berolahraga dengan durasi setengah dari orang-orang sehat. Jika ada kerusakan pada mitokondria kita, menggendong anak lebih sukar, membawa barang belanjaan melelahkan, dan kemampuan kita dalam menyikapi stres atau misalnya pemecatan atau putus hubungan menjadi tidak sebaik dahulu. Untuk mengatasi peristiwa sulit, entah dari segi fisik atau mental, kita membutuhkan energi yang dihasilkan oleh mitokondria. Ketika kita memakan yang manis-manis, kita mungkin mengira sedang membantu menyediakan energi untuk tubuh. Padahal, itu hanyalah kesan yang ditimbulkan oleh banjir dopamin di otak kita, yang membuat kita merasa keenakan. Tiap kali terjadi lonjakan, kita tengah mencederai kemampuan jangka panjang mitokondria kita. Pola makan yang menyebabkan kadar glukosa kita naik turun secara drastis mencetuskan keletihan lebih dahsyat dibandingkan dengan pola makan yang mendatarkan kurva glukosa. Subjudul kualitas tidur buruk. Gejala umum jika kadar glukosa tidak stabil adalah terbangun mendadak di tengah malam dengan jantung berdebar-debar. Seringkali ini terjadi karena kadar glukosa merosot drastis pada tengah malam. Tidur sewaktu kadar glukosa masih tinggi atau tepat sesudah lonjakan besar glukosa diasosiasikan pula dengan insomnia pada perempuan menopause dan apnea tidur pada sebagian laki-laki. Jika ingin tidur nyenyak semalaman, datarkan kurva glukosa Anda. Subjudul pilek dan komplikasi virus corona. Selepas lonjakan glukosa, sistem kekebalan tubuh kita untuk sementara menjadi bermasalah. Jika kadar glukosa kita tinggi kronis, ucapkan saja selamat tinggal kepada respons imun bintang 5 dalam melawan serangan. Kita akan lebih rentan terserang infeksi dan malah lebih-lebih lagi apabila kita terjangkit virus corona. Kesehatan metabolik yang prima atau sebaik apa mitokondria kita berfungsi, dengan kata lain, adalah salah satu faktor utama yang menentukan besar tidaknya peluang kita selamat dari infeksi virus corona. Menurut pengamatan, orang-orang yang kadar glukosanya tinggi lebih mudah terinfeksi virus corona, lebih cenderung menderita komplikasi, dan 2 kali lipat lebih beresiko meninggal dunia karena virus tersebut dibandingkan dengan orang-orang yang kadar glukosanya normal. 41% dibandingkan 16%. Subjudul diabetes gestasional lebih sulit untuk dikelola. Kadar insulin sudah pasti meningkat pada saat kehamilan. Penyebabnya karena insulin berperan dalam mendorong pertumbuhan bayi dan pertumbuhan jaringan payudara ibu untuk persiapan menyusui. Sayangnya, terkadang insulin berlebih ini bisa mencetuskan resistensi insulin atau kekurangpekaan dalam merespons insulin. Kadang insulin naik, tetapi glukosa berlebih tidak lantas tersimpan secara memadai di ketiga loker. Kadar glukosa justru ikut naik juga. Inilah yang disebut sebagai diabetes gestasional. Pengalaman tersebut menakutkan untuk ibu hamil, apalagi kondisinya akan semakin parah menjelang waktu persalinan. Kabar baiknya, dengan mendatarkan kurva glukosa, ibu hamil bisa mengurangi kemungkinan membutuhkan obat untuk diabetes gestasional.
mengurangi bobot lahir bayi, dan ini bagus karena menjadikan persalinan lebih mudah dan lebih sehat untuk bayi. Dan mengurangi kemungkinan harus dibedah sesar, pun membatasi kenaikan berat badan ibu sendiri pada saat hamil. Inilah persisnya yang bisa dilakukan Amanda, sebagaimana akan Anda jumpai di bagian 3. Subjudul Kepanasan Tiba-tiba dan Keringat Malam. Seiring dengan penurunan kadar hormon pada saat menopause, terjadilah perubahan bak gempa bumi. Segalanya menjadi tidak seimbang. Sedangkan perempuan menopause mengalami beragam gejala, mulai dari libido yang berkurang hingga keringat malam, insomnia, kepanasan tiba-tiba, dan lain-lain. Kadar glukosa yang tinggi atau tidak stabil dan kadar insulin yang tinggi menjadikan menopause terasa lebih buruk. Riset menunjukkan bahwa kepanasan tiba-tiba dan berkeringat kala malam, yang adalah gejala umum menopause, lebih lazim dijumpai pada perempuan yang memiliki kadar glukosa dan insulin tinggi. Namun ada harapan. Studi pada tahun 2020 dari Universitas Columbia menemukan bahwa kurva glukosa yang mendatar diasosiasikan dengan gejala menopause lebih sedikit, seperti insomnia. Subjudul Migrain. Migrain adalah kondisi melumpuhkan yang terwujud dalam banyak bentuk. Migrain masih relatif baru dikaji, tetapi data menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami resistensi insulin 2 kali lipat lebih beresiko mengalami migrain secara rutin dibandingkan dengan perempuan yang tidak menderita resistensi insulin. Ketika kadar insulin penderita diturunkan, kondisi membaik. Ketika konsumsi obat yang mengurangi jumlah insulin dalam tubuh, dalam kelompok beranggotakan 32 orang, frekuensi migrain yang dialami lebih dari setengah di antaranya berkurang secara signifikan. Subjudul Persoalan Memori dan Fungsi Kognitif. Jika Anda hendak mengikuti ujian, menyamakan neraca, atau memulai argumentasi yang ingin Anda menangi, perhatikan apa yang Anda makan tepat sebelum berkegiatan. Mudah saja untuk menggapai makanan manis ketika Anda menginginkan suntikan energi. Tetapi pilihan ini bisa memengaruhi kapasitas otak Anda. Ternyata, lonjakan besar glukosa bisa berdampak buruk terhadap fungsi kognitif dan memori. Efek ini paling parah di pagi hari, sesudah berpuasa semalaman. Saya berharap mengetahui ini sedari kecil ketika saya makan krep Nutella untuk sarapan tiap hari. Jika Anda ingin menyuguhkan performa mengesankan dalam rapat pukul 9 pagi, makanlah sarapan yang akan mendatarkan kurva glukosa Anda. Lihat kiat 4, yaitu datarkan kurva sarapan pada bagian 3. Subjudul Diabetes tipe 1 lebih sulit dikelola. Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun yang menjadikan penderitanya kehilangan kemampuan untuk membuat insulin atau sel-sel pada pankreas yang mengontrol produksi insulin tidak berfungsi. Tiap kali seorang penyandang diabetes tipe 1 mengalami lonjakan glukosa, tubuhnya tidak bisa menimbun glukosa berlebih di ketiga unit penyimpanan karena tiada insulin yang bisa membantu pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, penderita diabetes tipe 1 perlu menyuntikkan insulin ke tubuh mereka berkali-kali dalam sehari untuk mengompensasi ketiadaan produksi insulin. Namun, kenaikan dan penurunan tajam kadar glukosa adalah kendala harian yang pelik. Dengan mendatarkan kurva glukosa, penderita diabetes tipe 1 mengurangi kendala itu. Banyak hal yang lantas lebih mudah. Mereka bisa berolahraga tanpa takut mengalami hipoglikemia atau kondisi yang disebabkan oleh kadar glukosa rendah. Lebih jarang ke toilet, efek samping dari lonjakan glukosa, dan suasana hati mereka bahkan membaik. Semua kiat di bagian 3 berlaku untuk penyandang diabetes tipe 1 juga, dan pada kiat 10 Anda akan membaca kisah Lucy, seorang penderita diabetes tipe 1 yang berhasil mendatarkan kurvanya berkat kiat-kiat dalam buku ini. Jika Anda penderita diabetes tipe 1, penting untuk berkonsultasi dahulu dengan dokter Anda sebelum mengubah pola makan. Pastikan agar dosis insulin Anda disesuaikan jika perlu. Efek jangka panjang. Subjudul Jerawat dan Masalah Kulit Lainnya. Angkat tangan Anda jika Anda berharap mengetahui fakta ini semasa SMA. Makanan berpati dan bergula bisa mencetuskan reaksi berantai yang berwujud jerawat di wajah dan tubuh Anda. Kulit kita pun bahkan kelihatan lebih merah.
Penyebabnya karena banyak masalah kulit, termasuk eksim dan psoriasis. Dicetuskan oleh inflamasi, dan sebagaimana yang sudah Anda ketahui, inflamasi ada kalanya merupakan dampak dari lonjakan glukosa. Ketika kita makan dengan cara yang mendatarkan kurva glukosa, jerawat mengecil dan sembuh. Inflamasi pun teratasi. Dalam studi yang melibatkan laki-laki usia 15-25 tahun, pola makan yang menghasilkan kurva glukosa paling datar menyebabkan jerawat berkurang secara paling signifikan dibandingkan dengan pola makan yang menghasilkan lonjakan glukosa. Menariknya, para subjek mengatakan bahwa kondisi kulit mereka membaik bahkan tanpa mengurangi makanan lain yang diketahui berperan dalam menyebabkan jerawat, seperti susu dan turunannya. Subjudul Penuaan dan Artritis. Bergantung pada pola makan, pada saat kita menginjak usia 60 tahun, kadar glukosa dan fruktosa kita mungkin pernah naik puluhan ribu kali lebih sering dibandingkan kadarnya pada tubuh tetangga. Ini bukan saja mempengaruhi setua apa penampilan kita dari luar, tetapi juga setua apa kita secara internal. Semakin sering kita mengalami lonjakan glukosa, semakin cepat kita menua. Glikasi, radikal bebas, dan seringnya inflamasi berperan dalam merusak sel-sel kita secara berangsur-angsur. Proses yang kita sebut sebagai penuaan. Radikal bebas juga merusak kolagen, protein yang dijumpai dalam banyak jaringan kita, sehingga kulit menjadi kendur serta berkeriput dan bisa menyebabkan inflamasi pada persendian, artritis reumatoid, degradasi tulang rawan, dan osteoartritis. Tulang kita menjadi rapuh, persendian kita nyeri, dan kita tidak bisa lagi lari di taman. Jika radikal bebas dan kerusakan di dalam sel terlalu banyak, sel itu bisa memutuskan untuk mati saja dalam rangka mencegah persoalan lebih lanjut. Tetapi, kematian sel bukannya tidak berdampak apa-apa. Ketika sel mati, bagian dari tubuh kita musnah. Tulang menjadi ringkih, sistem imun melemah, jantung kita kurang baik dalam memompa, dan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson bisa berkembang. Mendatarkan kurva glukosa, disertai dengan olahraga dan mengurangi stres, merupakan cara ampuh untuk mencegah penuaan. Subjudul Penyakit Alzheimer dan Demensia. Di antara semua organ, otaklah yang paling banyak menggunakan energi. Di dalam otak terdapat banyak mitokondria. Artinya, ketika terdapat glukosa berlebih di tubuh otak kita, rentan terkena dampaknya. Neuron-neuron dalam otak kita merasakan stres oksidatif, sama seperti sel-sel lain. Lonjakan glukosa berulang-ulang karena meningkatkan stres oksidatif, mencetuskan inflamasi dan akhirnya disfungsi kognitif. Selain itu, inflamasi kronis merupakan faktor yang berperan kunci dalam semua penyakit degeneratif kronis, termasuk penyakit Alzheimer. Malahan, penyakit Alzheimer dan kadar glukosa terpaut begitu erat sampai-sampai penyakit Alzheimer terkadang disebut sebagai diabetes tipe 3 atau diabetes otak. Misalnya saja, pengidap diabetes tipe 2 4 kali lebih beresiko menderita Alzheimer dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menderita diabetes. Gejala-gejalanya juga teramati sejak dini. Kadar glukosa yang tidak stabil pada penderita diabetes tipe 2 diasosiasikan dengan penurunan fungsi memori dan pembelajaran. Sama seperti gejala-gejala lain yang disebutkan di sini. Penurunan fungsi kognitif mungkin saja reversible. Semakin banyak saja studi yang menunjukkan bahwa fungsi memori dan kognisi ternyata membaik pada jangka pendek dan jangka panjang ketika para pasien diberi asupan makanan yang menstabilkan kadar glukosa mereka. Program terapeutik di UCLA atau UCLA menemukan bahwa sesudah mendatarkan kurva glukosa selama 3 bulan, orang-orang yang sempat berhenti bekerja karena mengalami penurunan fungsi kognitif bisa kembali bekerja. Mereka bahkan menunjukkan performa lebih baik daripada sebelumnya. Subjudul Risiko Kanker. 1 dari 2 anak yang lahir pada masa kini berisiko terkena kanker sepanjang hidupnya. Pola makan yang buruk disertai kebiasaan merokok merupakan pencetus utama dari 50% kasus kanker. Pertama-tama, riset mendokumentasikan bahwa kanker mungkin bermula karena mutasi DNA yang dicetuskan oleh radikal bebas. Kedua, inflamasi mendorong penyebaran kanker.
Terakhir, ketika insulin yang beredar di tubuh lebih banyak, kanker malah menyebar semakin cepat lagi. Glukosa memegang peran kunci dalam banyak proses tersebut, dan hal itu terlihat pada data risiko meninggal dunia karena kanker pada orang-orang dengan kadar glukosa puasa melebihi 100 mg per desiliter lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang kadar glukosa puasanya di bawah 100 mg per desiliter. Oleh sebab itu, mendatarkan kurva glukosa dan insulin merupakan langkah penting dalam mencegah kanker. Subjudul Depresi. Otak kita tidak mempunyai saraf sensoris. Ketika ada yang tidak beres, otak kita bisa mewanti-wanti kita dengan rasa nyeri seperti organ-organ lain. Sebaliknya, yang kita rasakan justru merupakan gangguan mental. Misalnya, suasana hati yang tidak enak. Ketika orang-orang menerapkan diet yang menyebabkan kadar glukosa naik turun tak tentu, mereka melaporkan bahwa suasana hati mereka memburuk, gejala depresi semakin parah, dan suasana hatinya lebih sering terganggu dibandingkan dengan yang dietnya berkomposisi serupa, tetapi kadar glukosanya lebih stabil. Gejalanya pun semakin parah saat lonjakan semakin ekstrim. Oleh karena itu, upaya apapun untuk mendatarkan kurva, bahkan sedikit saja, kita bisa membantu merasa lebih baik. Subjudul masalah pencernaan. Di saluran pencernaan lah makanan kita diproses, dipotong menjadi molekul-molekul yang kemudian diserap ke dalam darah atau dikirim keluar untuk dibuang. Jadi tidaklah mengejutkan bahwa gangguan pencernaan seperti usus bocor, sindrom iritasi usus, dan pencernaan yang lambat terkait dengan pola makan. Keterkaitan antara lonjakan glukosa dengan masalah-masalah pencernaan yang spesifik masih belum diketahui. Tetapi sepertinya kadar glukosa yang tinggi bisa meningkatkan risiko sindrom usus bocor. Biar bagaimanapun, inflamasi adalah salah satu proses yang dicetuskan oleh lonjakan glukosa. Memang bisa menyebabkan lubang di dinding usus sehingga toksin-toksin yang seharusnya tidak keluar, justru keluar. Inilah yang menyebabkan usus bocor. Dampak lanjutannya adalah alergi makanan dan penyakit autoimun lain seperti penyakit Crohn atau artritis reumatoid. Di sisi lain, orang-orang yang mendatarkan kurva glukosanya dengan cara mengatur pola makan bisa sangat cepat menyingkirkan gejala seperti asam lambung naik atau reflux gastroesophagus terkadang dalam kurun waktu sehari saja. Terlebih lagi, temuan menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kesehatan usus dengan kesehatan mental. Mikrobioma tidak sehat bisa berkontribusi dalam mencetuskan gangguan suasana hati. Saluran pencernaan dan otak dihubungkan oleh 500 juta neuron. Memang banyak, tetapi sekadar informasi, otak memiliki 200 miliar neuron. Informasi disampaikan bolak-balik antara otak dan saluran pencernaan. Dan mungkin karena itulah, apa yang kita makan dan ada tidaknya lonjakan glukosa mempengaruhi perasaan kita. Sebentar ya teman-teman, aku butuh minum. Oh my god, halamannya ketutup dong, jadi aku harus buka dulu lagi. Baca sampai mana tadi? Oh dia. Oke, sekarang kita masuk ke subjudul penyakit jantung. Ketika kita membicarakan penyakit jantung, kolesterol sering menjadi topik perbincangan utama. Namun, topik perbincangan tengah berubah. Menurut temuan, ternyata masalahnya bukan sekadar terlalu banyak kolesterol. Malahan, setengah penderita serangan jantung memiliki kadar kolesterol yang normal. Kita sekarang tahu bahwa kolesterol bertipe tertentu, LDL pola B, dan juga inflamasi mencetuskan penyakit jantung. Para ilmuwan telah menemukan sebabnya, dan penyebab itu terkait dengan glukosa, fruktosa, serta insulin. Pertama, glukosa dan fruktosa. Dinding pembuluh darah kita tersusun oleh sel-sel. Cikal bakal penyakit jantung adalah ketika plak berakumulasi di bawah sel-sel tersebut. Sel-sel ini terutama rentan terhadap stres mitokondria, sedangkan
Lonjakan glukosa dan fruktosa mencetuskan stres oksidatif. Hasilnya, sel-sel ini menderita dan kehilangan bentuknya yang mulus. Dinding pembuluh darah menjadi benjol-benjol, alhasil partikel lemak lebih mudah menempel di permukaan tarata tersebut. Kedua, insulin. Ketika kadar insulin kita terlalu tinggi, hati kita mulai memproduksi LDL pada pola B. Ini adalah kolesterol kecil padat yang bergulir di tepi pembuluh darah. Alhasil mudah menempel di sana. LDL pola A berukuran lebih besar, mudah mengalir dan tidak berbahaya. Kolesterol ini kita dapat melalui lemak dari makanan. Terakhir, jika dan ketika kolesterol mengalami oksidasi, yang terjadi bila mana semakin banyak glukosa, fruktosa, dan insulin dalam peredaran darah kita, molekul itu tersangkut ke dinding pembuluh darah kita dan melekat di sana. Plak terbentuk dan mengumpul, menghambat aliran darah, dan inilah cikal bakal dari penyakit jantung. Lonjakan mencetuskan ketiga proses di atas. Karena itulah, sains menemukan bahwa kendati kadar glukosa puasa kita normal, tiap kali terjadi lonjakan glukosa, meningkat pula lah risiko kematian karena serangan jantung. Untuk membantu jantung, kita harus mendatarkan kurva glukosa, fruktosa, dan insulin kita. 9 dari 10 dokter masih mengukur total kolesterol LDL untuk mendiagnosis penyakit jantung dan meresepkan statin jika kadarnya terlalu tinggi. Padahal, yang meningkatkan faktor risiko adalah LDL pola B dan inflamasi. Celakanya lagi, statin menurunkan LDL pola A, tetapi tidak menurunkan LDL pola B yang mendatangkan masalah. Karena inilah statin tidak mengurangi risiko serangan jantung pertama. Dalam hal ini, glukosa dan fruktosa beserta inflamasi yang disebabkan oleh tingginya kadar kedua senyawa tersebut di dalam tubuh kita, lagi-lagi menjadi kunci untuk memahami penyakit jantung. Dokter bisa mengukur risiko penyakit jantung secara lebih baik dengan meninjau rasio trigliserida terhadap HDL yang memberitahu kita mengenai keberadaan LDL pola B yang kecil dan padat, dan protein C reaktif yang memberitahu kita tentang tingkat inflamasi. Trigliserida menjadi LDL pola B dalam tubuh kita. Jadi, dengan mengukur trigliserida, kita bisa menaksir jumlah LDL pola B yang menjadi biang masalah di dalam tubuh kita. Jika kadar trigliserida diukur dalam miligram per desiliter, dibagi dengan kadar HDL dalam miligram per desiliter, kita akan mendapatkan rasio yang ternyata relatif akurat dalam memprediksi ukuran LDL. Jika hasilnya kurang dari 2, ini ideal. Jika hasilnya di atas 2, ini riskan. Selain itu, karena inflamasi adalah faktor kunci dalam tercetusnya penyakit jantung, pengukuran kadar protein C reaktif yang bertambah seiring dengan bertambahnya inflamasi lebih tepat untuk memprediksi penyakit jantung dibandingkan dengan kadar kolesterol. Oke, sekarang kita sudahi dulu bacanya karena udah lumayan lama ya, hampir setengah jam. Selanjutnya aku akan membacakan tentang kemandulan dan sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Semoga kalian masih terus mau mendengarkan suaraku dan kita semakin mau untuk menjaga kesehatan kita agar hidup lebih lama atau seenggaknya tidak membuat khawatir orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita. So, terima kasih yang mau dan masih ingin mendengarkan ini. Salam sehat selalu.